Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali ketemu bersama dengan kami di Masih Worship. Pagi hari yang baru ketika Bapak Ibu bangun dari tidur mencari hadirat Allah, maka Tuhan berkenan menemui Bapak Ibu dan saya. Mari pagi hari ini kembali kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar berkat-berkat itu mengalir sebelum aktivitas kita lakukan. Baiklah kita menyembah Tuhan dan kita ada di dalam doa dan firman Allah. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
lagi katakan sejauh langit dari bumi. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami dan sukacita kami. Kami salah, kami sanjung nama-Mu ya Allah kami. Kami Sungguh Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang bersyukur. Sumber sukacita kami Bapa, kami mengalir dengan kuasa kasih-Mu. Allah yang kekal dan yang kudus, Terima kasih Tuhan Yesus. layak terima pujian, layak terima sembah. Engkau Bapa yang sangat baik. Pujian bagimu, hormat bagimu, kemuliaan nama-Mu Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau yang besar. Glory, 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 glory. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela.
Salam dan salam jumpa para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun saudara-saudara berada. Bertemu lagi pada acara Intimacy Worship kesempatan hari ini. Baiklah, sebelum merenungkan akan sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada kesempatan hari ini, menaikkan ucapan syukur terima kasih buat setiap penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, bersyukur kepada Engkau buat kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kami sebentar mau merenungkan akan sebagian firman-Mu, bila Engkau membuka setiap hati, pikiran kami boleh menangkap apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu, untuk kami boleh melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini saya berikan tema kalahkan diri sendiri. Sambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Selama menjabat Presiden Amerika, Lyndon Johnson, itu adalah Presiden Amerika Serikat ke-36, periode 1963 sampai 1969. Dia sempat menderita kelebihan berat badan. Nah, suatu hari istrinya menantangnya dengan sebuah sindiran. Begini sindirannya, kamu tidak akan bisa memimpin negara kalau kamu tidak dapat memimpin dirimu sendiri. Hasilnya, berkat nasihat bijak istrinya ini, Pak Presiden berhasil menurunkan berat badannya lebih dari 10 kg. Kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum dapat memimpin orang lain. Nah, untuk dapat melakukannya memang tidak semudah mengatakannya. Contohnya sebagai seorang ayah, kalau kita menginginkan anak-anak menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, ya mungkin kita harus berhasil dulu menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, seperti merokok, membohongi istri, ya, berbuat kasar dan sebagainya. Begitu juga dengan sebagai ibu, ya, kita harus bisa melepaskan diri dulu dari kecanduan televisi, ya, sinetron, kemudian sosmed di HP, sebelum menyuruh anak belajar disiplin. Nah, masalahnya kalau sekarang sekolahnya online ini agak susah, ya, karena sang anak berhadapan dengan HP untuk sekolah online, ibunya di sebelahnya dengan HP juga, itu dikira anaknya, ibunya sedang main HP, padahal ibunya sedang mencari tugas, ya, mencari jawaban, supaya nanti ketika ada pertanyaan dari gurunya, itu si anak dengan mudah menjawab. Jadi ibu menyediakan, ya, mempersiapkan jawaban. Nah, disiplin ini pernah saya alami ketika sekolah, ya. Jadi semenjak sekolah memang sudah terdidik untuk disiplin dalam masalah waktu. Jam 6.55 itu siswa harus sudah di ruangan kelas. Jadi saya harus bangun 4:30 atau jam 5, dan 5:30 harus sudah berangkat, karena waktu itu naik bis dan perjalanan 20 kilo masih bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Kalau terlambat bangun, ya saya harus rela tidak sarapan, atau sarapannya dibungkus bawa ke sekolahan.
daripada ketinggalan bis. Nah, suatu kali adik saya satu sekolahan dengan saya bangunnya kesiangan, otomatis saya tinggal. Bangunnya kesiangan, nah sampai di sekolah dipanggil guru BP, kemudian disuruh menghadap ke kepala sekolah. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Jawabannya adalah bangun kesiangan. Nah, kemudian oleh kepala sekolah saya waktu itu, ya sudah, kamu pulang dulu, ya, pulang dulu, belajar, bangun pagi, besok baru sekolah lagi. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, area apakah yang membuat kita sulit mengontrol diri? Temukan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang membuat kita sulit dan berkata tidak untuk makanan, tidak untuk disiplin waktu, tidak untuk emosi, ya, dendam, kemalasan, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya, tetapkan komitmen untuk bisa mengalahkan keinginan diri. Targetkan kepada diri kita untuk mencapai prestasi tertentu dalam hal mengalahkan hal-hal yang kurang baik tersebut. Ya, perlu juga minta bantuan pasangan, anak, atau saudara, atau teman untuk menegur, ya, mengingatkan kalau kita tidak menepati komitmen itu. Jadikan komitmen kita sebagai kebiasaan dan bukan tren sesaat. Terutama sekali minta Roh Kudus untuk menolong setiap kita untuk menang mengatasi kelemahan atas tabiat lama itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menang mengatasi diri sendiri dan menundukkan diri kepada kehendaknya. Hari ini, saudara dan saya belum membuat sebuah tantangan terbesar dalam hidup, yakni tantangan untuk mengalahkan diri sendiri. Jadi tantangan terbesar itu bukan mengalahkan orang lain, tetapi tantangan terbesar adalah ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kami minta Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kemampuan bagi kami untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang-kala masih sering kami lakukan. Ampuni apabila kami masih ada kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi. Kami berdoa kiranya penyertaan, perlindungan ada pada keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberkati apapun yang dikerjakan. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati keluarganya. Dan apa yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, bahkan pemerintahan yang ada di daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada kelurahan, kecamatan, RT, RW. Tuhan memberkati akan setiap apa yang dikerjakan. Biar hikmat yang sempurna itu datang daripada Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kesejahteraan bagi kami. Kami berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami yang terpapar akan COVID,
Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, dan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti semula. Berdoa juga buat para dokter, perawat, seluruh tenaga medis, semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, hikmat yang datang daripada Engkau, sehingga dijauhkan dari segala kelalaian dalam menangani para pasien ini. Kami berdoa juga buat para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang beban berat, Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi. Apabila ada yang bergumul dengan masalah, Tuhan, Kau memberikan jalan keluar. Dan kami berdoa sepanjang hari ini, biarlah berkat-Mu turun atas mereka, dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih kepada Bapa yang baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat.